Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Fajar Andrianto dari Satker Man 1 Gresik. Video ini saya ambil dengan tujuan adalah memenuhi syarat kelulusan ataupun memenuhi ketentuan ujian kinerja di LPTK Unisa Sunan Ampel Surabaya tahun 2023 periode 1. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang sakit hari ini? Ada. Nah, ini yang masuk berapa orang? Tiga apa dua? Tiga. Siapa aja? Yuki. Sama ya. Sakit semua. Yuki sakit. Dan ada acara. Ada surat keterangannya ya? Ada. Oke, siap. Mulai kegiatan pembelajaran kita akan kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa ini kita bisa menyerap dan memahami materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, ya, adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu mengetahui ya apa itu jinayah. Ya, jadi materi pokok pembahasan kita adalah mengenai jinayah. Kemudian apa itu jinayah? Ya, kemudian apa itu pembunuhan, penganiayaan, ya, kisos, diyat dan juga kafarat. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, kita ada sedikit permainan, semua berdiri. Oke. Kita bermain-main sebentar ya. Oke. Oke, sekarang saling berhadapan-hadapan. Oke. Perhatikan instruksi saya. Ya, perhatikan instruksi saya. Pegang ya, konsentrasi kita. Pegang hidungnya. Hidung mana hidung? Pegang telinganya. Ya, mana telinganya? Jangan sampai salah megang hidung. Ya, disuruh megang hidung malah megang telinga. Mana pipinya? Pipinya yang halus, yang lembut. Oke, mana pipinya? Mana bibirnya? Mana dahi? Mana keningnya? Oke, mana dagunya? Oke. Kita mulai. Kita mulai, yang salah nanti jawab pertanyaan. Oke. Pegang hidungnya. Pelan-pelan dulu. Pegang telinga. Mata. Jangan di kepala, dahi, pipi, hidung, mata, bibir, telinga, hidung, telinga, hidung, telinga, mata, telinga, dagu, telinga. Oke, sekarang lebih cepat ya. Mata, telinga, hidung, telinga, dahi, hidung, telinga. Ada yang salah? Nanti salah. Oke, satu orang. Oh iya. Oh ya. Tovan, sama Fahmi, 3 orang. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Pegang hidung, telinga, hidung, dahi, telinga, bibir, pipi, hidung, mata. Oke, terima kasih. Ya. Silahkan kembali duduk. Ya. Ada Nadine, Naufan, Ahmi. Oke, nanti pertanyaannya nanti, tidak sekarang. Ya. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai apa? Pembunuhan.
Masih ingat apa? Menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Oke ya. Untuk kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai penganiayaan, ya, kisos, diyat, dan juga kafarat. Tahukah kalian mengenai apa itu penganiayaan? Tahu apa? Seseorang. Oke. Barangkali ada yang tahu apa itu macam-macam penganiayaan? Ada dua apa? Oke ya. Berarti sudah sedikit paham ya. Oke, selanjutnya silahkan perhatikan PowerPoint yang ada di depan ya, mengenai materi hari ini, baik itu penganiayaan, kemudian apa itu kisos, dan juga diyat dan kafarat. Penganiayaan tadi apa? Menghilangkan fungsi apa? Anggota, menghilangkan fungsi anggota tubuh. Misalnya apa? Tangan, mata, ada lagi? Hidung, telinga, kaki. Oke, masih banyak ya. Terus selanjutnya untuk selain pengertian penganiayaan, apa itu macam-macam? Apa? Iya, bagus ya, bagus. Silakan dibaca dulu. Saya kasih waktu untuk membaca. Oke, dibaca dulu sampai nanti ya. Yang penting dicatat ya, dicatat. Poin pentingnya dicatat. Oke, sudah? Sudah selesai ya? Oke, selanjutnya saya akan bagi tugas menjadi 4 kelompok. Silahkan nanti kelompok 1 saya tunjuk Nuri, kelompok 1. Kelompok 2 Mbak Nadine. Kelompok 3 Mbak Aminah. Kelompok 4 Mbak Sani. Ya, silahkan berkumpul. Silahkan berkumpul. Oke, semuanya sudah pada kumpul. Silahkan nanti masing-masing kelompok ya, tugasnya adalah menggali informasi terkait tema yang sudah saya tentukan. Kirimkan ya di grup WA ya, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian setelah kalian menggali informasi mengenai tema tersebut, silahkan nanti dari masing-masing tema itu kalian cari contoh permasalahan atau kasus. Kasih contoh kasus bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut.
Nanti silakan diberikan analisis. Oke, selanjutnya Saya informasikan bagi kelompok yang terbaik, insya Allah nanti akan saya kasih hadiah reward di akhir pertemuan kita sebelum kita ya, untuk memberikan sedikit semangat untuk kalian semuanya. Oke, silakan saya beri waktu 30 menit sampai 40 menit untuk mengerjakan. Oke, ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ada kesulitan dalam mengerjakan? Tidak ada. Sudah paham ya mengenai studi kasusnya ya? Sudah paham? Caranya menggali informasi kemudian menganalisis, sudah tahu ya? Oke, berarti. Oke, selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1, sorry. Kelompok 1 sudah belum? Mengenai kasus, studi kasusnya bisa menggali? Sudah paham ya? Oke. Jika ada kesulitan bisa disampaikan. Oke. Sudah selesai semua belum? Sudah. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 3 orang aja, yang lainnya di Nanti dibantu menjawab. Yang lain bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai contoh studi kasus. Di sini kami mengangkat tragedi kematian di Kanjuruhan Malang sebagai studi kasusnya. Akar penyebab masalahnya adalah tragedi kematian di Kanjuruhan Malang dapat terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya karena adanya semprotan gas air mata ke arah supporter sepak bola, manajemen lapangan yang buruk, adanya miskomunikasi, kondisi yang berdesak-desakan antar supporter dan lain sebagainya. Jadi berbagai faktor tersebut tentu dapat dicari akar permasalahan yang menyebabkan kematian. Salah satu faktor penyebab yang paling vital adalah karena adanya semprotan gas air mata secara langsung dan tragedinya terjadi pada malam hari di mana pasokan oksigen pada saat itu sangatlah minim. Lalu solusi dari akar penyebab masalah tadi yang kami tinjau adalah berdasarkan referensi yang ada dan ditinjau dari pembunuhan, dasar hukum melarang membunuh dan macam-macam pembunuhan, maka dapat dipastikan jenis pembunuhan dalam studi kasus tersebut adalah termasuk pembunuhan seperti disengaja. Hal itu dapat dilihat dari adanya upaya pembubaran supporter dengan di mana upaya pembubaran itu dilakukan karena tidak ada niatnya dari pelaku untuk membunuh. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yaitu telah terjadi banyak korban kematian seolah-olah itu bukan karena unsur kesengajaan. Jika ditinjau dari hukum Islam, maka barang tentu pelaku penyemprotan gas air mata adalah pelaku pembunuhan seperti disengaja. Adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja adalah membayar diat muqalladah, yaitu membayar 100 ekor unta selama 3 tahun, di mana pembayarannya dapat diangsur sepertiga pada setiap tahunnya. Adapun rinciannya adalah 30 ekor hikoh, 30 ekor jazaah, dan 40 ekor helfah. Jika negara kita Indonesia mau menerapkan hukum Islam ini dengan baik, maka tragedi kematian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kelompok kami, apakah ada yang tanya? Oke, silahkan. Ada yang ingin bertanya?
Nomor 1, silakan. Perkenalkan saya Indra Sana, saya dari kelompok 1, izin bertanya, apa pengertian dari diat? Nah, diat menurut bahasa, izin menjawab ya. Diat menurut bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Nah, sedangkan diat menurut istilah itu adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sudah cukup jelas? Ada lagi? Nomor 1? Ya, sudah paham. Oke, nomor berapa lagi? Silakan. Nomor 2. Silakan. Katakan kemudian. Nomor 2. Nomor 4. Nomor 4. Silakan nomor 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Macam-macam diat dibedakan menjadi 2, yaitu diat mughaladhah yang berarti diat berat dan diat mukhafafah yang berarti diat ringan. Cukup. Oke. Dan ditanyakan lagi sudah paham belum? Apa itu diat ringan? Apa itu berat? Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah. Ada lagi mungkin orang lain? Masih ada? Cukup? Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok berikutnya atau kelompok 4. Silakan maju. 3 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan tentang kafarot. Pengertian kafarot. Kafarot dalam kamus Al-Fiqhi karya Sa'di Abu Jaib disebutkan bahwa makna kafarot sebagai berikut, yakni sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa, dan lain-lain. Sedangkan dalam bahasa Arab, kafarot berarti yang menutupi, menghapuskan, atau yang membersihkan. Jadi, menurut istilah, kafarot adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syara dengan tujuan menghapuskan, membersihkan, atau menutupi dosa tersebut. Dengan kata lain, kafarat merupakan tanda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penebus dosa. Kafarat terdapat beberapa macam. Yang pertama, kafarat pembunuhan. Yang kedua, kafarat dihar. Yang ketiga, kafarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Yang keempat, kafarat karena melanggar sumpah. Yang kelima, kafarat ilak. Yang keenam, kafarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Hikmah kafarat. Hikmah kafarat yang pertama yakni manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, ya. Yaitu manusia benar-benar menyesali perbuatan yang telah berbuat dosa manusia akan segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Oke. Ya paham? Ada lagi?
Oke, untuk contoh studi kasusnya apa? Boten. Kasusnya apa? Untuk kafarat sendiri. Nggih. Studi kasus penyetruman tikus berujung kematian pada seseorang. Peristiwa kematian yang terjadi pada kasus penyetruman tikus di sawah dapat terjadi karena adanya kelalaian dari pemilik sawah. Adapun kronologinya adalah pemilik sawah memasang setrum dengan tujuan agar tikus-tikus yang ada di sawahnya terkena setrum dan mati semua. Akan tetapi, karena si pemilik sawah lupa untuk mematikan alat tersebut pada saat meninggalkan sawah tersebut karena ada kepentingan mendadak, dan pada saat si pemilik sawah kembali ke sawahnya, ternyata ada seseorang yang terkena setrumnya dan orang tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia. Analisis dan solusi dari akar penyebab masalah ditinjau dari hukum Islam berdasarkan analisis sumber referensi yang ada dan ditinjau dari pengertian pembunuhan, dasar hukum larangan membunuh dan macam-macam pembunuhan. Maka dapat dipastikan jenis pembunuhan dalam studi kasus tersebut adalah termasuk pembunuhan tersalah. Hal itu dapat dilihat dari adanya kesalahan si pemilik sawah, di mana si pemilik sawah lupa untuk mematikan alat strum yang digunakan untuk menyetrum gerombolan tikus. Akan tetapi karena kelalaiannya tersebut, alat strum tersebut menyetrum orang yang lewat di area sawahnya, sehingga terjadi kematian. Kematian orang yang tersetrum tersebut itu terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan dari pemilik sawah, akan tetapi karena kelalaiannya, ya itulah menyebabkan seorang kehilangan nyawanya. Jika ditinjau dari hukum Islam, maka sudah barang tentu pelaku pemasang setrum tikus itu adalah pelaku pembunuhan tersalah. Adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah adalah membayar diat mukhafafah, yaitu membayar 100 ekor unta dengan rincian 20 ekor dikok, 20 ekor jada'ah, 2 ekor bintu 20 ekor ibnu labun, dan 20 ekor bintu mukhot. Selain diat yang harus diberikan, pelaku pembunuh juga harus membayar kafarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, itu contoh studi kasus untuk aparat ya. Oke, barangkali ada lagi yang bertanya selain nomor 2? Nomor 1 atau nomor 3? Oke, silakan. Macam-macam kafarat. Saya ingin menjawab macam-macam kifarat. Satu, kifarat pembunuhan. 2, kifarat zihar. 3, kifarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. 4, kifarat karena melanggar sumpah. 5, kifarat ikhlas. 6, kifarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Sudah jelas. Macam-macam. Kafarat. Oke. Masih ada lagi? Sudah? Atau masih ada? Sudah. Ya, oke, silakan. Kalau sudah, dihitung. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kelompok Pak. Oke, tadi kita sudah melakukan diskusi, tapi agar pemahaman kalian lebih kuat, maka saya akan kasih sebuah tugas Selain yaitu mengisi teka-teki silang. Apa itu teka-teki silang? Jadi di dalam teka-teki silang ini nanti ada kotak-kotak. Pernah belajar ngisi teka-teki silang ya? Pernah. Oke, nanti seperti itu modelnya, tapi hubungannya dengan materi hari ini, ya. Silahkan dibagi. Ya. Masing-masing kelompok 1. Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu untuk mengisi teka-teki silang selama 10 menit. Ya, 10 menit. Silakan dikerjakan.
Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, saya ingin tahu jawaban dari masing-masing kelompok. Silahkan yang bisa menjawab mendatar nomor 2. Kelompok berapa? Siapa ya? Cepet-cepet. 4. Apa jawabannya? Penganiayaan. Coba kita isi dulu ya. Betul atau tidak? Betul. Oke, good. Selanjutnya menurun nomor 6. Siapa yang bisa? Cepat. Kelompok 1. Apa jawabannya? Menurun. Mughaladzah. Bah. Salah atau betul? Betul. Oke, lagi. Masih ada kelompok 2 sama 3 belum ya? Ayo. Mendatar nomor 3. Siapa? Kelompok 3, silakan. Apa? Kisah tulisan ini. Oke, betul ya? Bagus. Terus mendatar nomor 4. Kelompok 2, silakan. Apa? Di jinayat apa diat? Oh, diat. Tulisannya dia. DIAT. Oke, bagus. Ya. Betul semua. Masih ada yang kosong? Menurun nomor 7. Sampai kelompok 3. Kafarat. Kafarat atau kifarat? Kafarat. Oke, betul. Ya. Masih ada yang kosong nomor 5 menurun. Apa? Siapa yang bisa? Siapa? 2 atau 1? 4? Oke. Oke. Kelompok 4. Oke, apa jawabannya? Mukhafafah. Tulisannya Mas, dideknya Mas. M U K H A F A F A H. Oke, betul ya? Oke, masih ada nomor 1. Siapa yang bisa? 2. Apa? Pembunuhan disengaja. Tulisannya B. Oke, betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Yang semangat dong. Oke, selanjutnya dari teka-teki silang yang sudah kalian isi, menarik enggak? Menarik. Sangat menarik ya. Oke, kita akan review lagi, kita refleksikan apa sebelum kita simpulkan nanti. Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu diat? Apa itu diat? Ya. Siapa yang bisa? Kelompok 3 siapa? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Apa? Apa di diat? Diat merupakan jumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Oke. Kalau hukum bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan apa? Kisos. Betul. Ada lagi? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan berikutnya? Selain diat, ya, pelaku penganiayaan atau pembunuhan itu dikasih hukuman apa? Kisos. Selain kisos? Kafarat. Betul. Ya. Ada lagi? Tadi ada diat itu ada berapa tadi? 2. Apa diat? Mukhafafah dan mughaladzah. Kalau kisos ada berapa? Ada nggak jenis kisos? Ada 2. Apa? Tindakan pembunuhan dan penganiayaan. Betul.
Oke, bagus. Oke, penganiayaan, pembunuhan itu bagian dari jarimatul kisos maupun jarimatul hudud. Oke ya. Jadi yang perlu kita luruskan di sini adalah pemahaman kalian mengenai apa itu pembunuhan, penganiayaan, kemudian diat, kisos dan kafarat. Tadi ada macam-macam kafarat sudah di kalian kalian pelajari bersama kafarat. Ada yang masih belum paham? Sudah paham belum? Sudah, ada yang belum? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Oke, berarti sudah paham semuanya? Oke, untuk pertemuan kali ini ya, tadi sudah disimpulkan dan luar biasa. Tadi jawabannya benar ya. Dan selanjutnya adalah oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Kita simpulkan bersama-sama ya. Kita simpulkan bersama-sama. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Diat, terus kafarat, terus kisos, penganiayaan ya. Jadi garis besarnya adalah kita mempelajari mengenai penganiayaan, apa itu kisos, kemudian diat, dan untuk pemenang kelompok terbaik saya akan umumkan ya. Kelompok berapa kira-kira? 2, 4, 3, 1. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, yang berhak memperoleh kelompok terbaik dinobatkan pada kelompok 3. Ya, tepuk tangan. Nanti hadiahnya temui saya ya. Ini hadiahnya. Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'azzati amma yasifun wassalamun alal walhamdulillahirabbil alamin. Untuk pelajaran berikutnya insya Allah kita akan melanjutkan yaitu pembahasan mengenai hudud ya. Demikian, saya mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.